Perkenalkan, nama saya Yuniar Humeroning Tias, NIM 13. Garam adalah salah satu komoditas yang sangat penting. Garam juga merupakan salah satu komoditas yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya ialah sebagai bahan baku panganan, sebagai bahan baku kosmetik, sebagai bahan baku dalam bidang kesehatan, dan sebagai bahan baku dalam bidang pengeboran minyak. Nah, garam juga sangat mempunyai dampak yang besar bagi segala aspek. Kali ini ialah komoditas garam setelah adanya COVID-19. Pokok pembahasan pada komoditas garam ini yang pertama ialah permintaan dan penawaran, yang kedua ialah potensi produksi dan keadaan pasar, yang ketiga ialah kebijakan pemerintah, yang keempat ialah strategi analisis jurnal. Garam merupakan komoditas strategis. Penggunaannya sangat luas, mulai dari konsumsi rumah tangga, industri pangan, industri farmasi, dan kosmetik, pengeboran minyak, hingga industri kloralkali. Pada MOU tahun ini, garam lokal akan diserap oleh industri sebanyak 1,1 juta ton. Target tersebut meningkat dan capaian serapan tahun lalu sebesar 1.053 ton. Kesempatan ini sebagai wujud nyata dari kerjasama antara 11 industri pengolahan garam dengan 164 petani garam dalam negeri. Permintaan dan penawaran garam. Kebutuhan garam nasional tahun 2019 diperkirakan sekitar 4,2 juta ton. Jumlah tersebut sendiri atas kebutuhan industri sebesar 3,5 juta ton, konsumsi rumah tangga 320 ribu ton, komersial 350 ton, serta peternakan dan perkebunan 30 ribu ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memproyeksikan produksi garam rakyat tahun 2019 mencapai 2,32 juta ton. Angka tersebut diperkirakan tak jauh berbeda dengan realisasi produk tahun lalu yang mencapai 2,34 juta ton karena kondisi cuaca yang relatif sama. Permintaan dan penawaran garam. Kementerian Perindustrian mencatat total realisasi impor garam yang sudah masuk ke Indonesia pada semester 1 tahun 2019 sudah mencapai 1,2 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 40% dari total kuota impor garam pada tahun ini, yakni sebanyak 2, juta ton, namun kebutuhan garam dalam negeri ternyata mencapai 4,7 ton. Pada tahun 2019, jumlah ini pun diperkirakan terus bertambah seiring adanya peningkatan permintaan industri dan masyarakat. Pada tahun 2018 saja, industri mendominasi serapan garam petani hingga lebih dari 2 juta ton. Potensi produksi. Garam memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena garam berfungsi sebagai bahan pangan dan juga sebagai bahan baku industri dalam negeri. Sebagai bahan baku industri, garam menjadi bahan baku penting bagi industri makanan, olahan, industri kimia, farmasi, industri penyamakan kulit, dan industri pengobaran minyak. Potensi lahan garam di Indonesia mencapai 68,75416 hektar dengan garis pantai 95181 km. Sudah selayaknya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, bahkan hingga melakukan ekspor garam. Namun, kondisi saat ini tidak demikian. Penggunaan lahan potensial untuk produksi garam hanya sekitar 25.726 hektar, sehingga produksi garam dalam negeri hanya menyentuh angka 1,2 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 2,8 juta ton. Strategi analisis jurnal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan efektivitas kebijakan impor garam Indonesia, volume 11, nomor 1, Juli 2017. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah riset garam untuk dapat meningkatkan produksi dan mutu garam domestik dengan melakukan intensifikasi dan eksentifikasi lahan khususnya di wilayah dengan intensitas penyinaran tinggi, dan selain itu seharusnya pemerintah melakukan pembenahan mengenai ketersediaan garam nasional. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan
Jangan lupa untuk mampir ke YouTube channel saya Yuniar Humaira Ningtyas, dan bye bye. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan, stay safe.